Pangapunten nuli yenipun Bapak Dedi Wani. Boten kalungan ugi penipun Bapak Ibu ingkang sampun parawuh wonten ing Masjid Sofa Baru Dukung Hubungan ingkang sampun terpilih. Purwamenatur Sumo Ulun yang kurus beliau tansah meraten raos syukur dan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau menyampaikan kepada pimpinan cabang kemudian bimbing, kalau menjadi teruskan, beliau dalam proses kita luar biasa dengan menyampaikan dan ketua kami masjid sopan yang bagus dan luar biasa. Kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai macam wilayah. Alhamdulillah kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat, keadaan tanpa apapun. Kemudian berangkat dari rumah tadi tentu sebelum maghrib sampai rumah nanti kira-kira jam belum pulang Pak. Kita syukuri ya, hari-hari kita penuh dengan kemanfaatan insyaAllah pada yang kita tempuh adalah jalan ilmu. Tadi habis maghrib sampai isya saya juga roti menuju saya adakan kajian dan kemudian pengajian itu kurang dari diundang ya, mencari umat ini yang jalan itu jadi kiai sing kemajuan, kiai sing kemajuan. Ciri kiai kemajuan itu tidak pernah diundang tapi mencari umat. Itu kiai sing kemajuan. Ora diundang kowe teko ya. Tapi kalau kesini saya nggak diundang, nggak berani datang. Tapi di masjid di tempat lain saya harus datang. Jadi saya itu di rumah Pak, itu jadi takmir masjid 2 tempat ya. Kampung saya lama, lalu sekarang yang di perumahan tapi bukan rumah saya. Itu kabel tak kami ini. Karena dulu saya pernah ada diam sebentar itu ternyata orang yang mikir pengajian, orang yang mikir rumah. Maka sekarang saya paksa bahasa saya Pak Guru setiap malam Jumat dari Jumat sampai Isya saya akan mengadakan pengajian. Kemudian mau datang silahkan, mau pulang silahkan. Ternyata lama-lama itu nggak ada yang berani pulang. Jadi semacam itu semuanya ikut pengajian. Lalu yang di lalu yang di timur provinsi lalu yang juga itulah naik. Itu sekitarnya orang-orang kaya semua pengusaha. Lalu yang punya tanah itu pernah dulu rumah saya.
tanggal Juni ya ini kalau serahnya ke Muhammadiyah pengelolaannya itu saya serahkan baru karena nggak laku kira-kira 1,5 bulan yang lalu karena saya harus mengikuti nasihatnya Kiai Jalan, maka saya WA pada pengurus masjid, Mas, besok malam Minggu saya akan datang di Masjid Baitur Rahman, saya akan ngisi pengajian. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada saya mau nyetel tip sendiri atau pengajian tak siapkan dulu. Baik itu. Terus kenapa saya sudah lama nggak dihubungi? Alasannya itu menurut banyak PT. Dua-dua dihubungi dengan berpantun. Kenapa? Nonton kesibukan jaringan itu belum semangat kan? Padahal saya tidak dapat hiburan itu kalau seperti ini. Seperti ini jadi hiburan. Nah sekarang saya paksa. Dulu ngajinya sebulan sekali, sekarang saya paksa 2 minggu sekali saya datang di sini. Dengan lalu padamu, rakanmu, ada pakai snack, rakanmu. Sekarang itu alhamdulillah 2 minggu sekali. Itu pengajian dan pengajiannya mungkin lah. Minum snack pasti ada makannya. Karena sini orang kaya-kaya semua. Gak apa-apa alhamdulillah. Karena alhamdulillah jalan. Jadi para ustaz ini sudah menjiwai apa yang sampaikan Kiai Jalan bahwa jadi kemajuan itu harus menggunakan umat, tidak menanti di undang. Dan Kiai itu bukan kasta robaniyah. Ada yang berpendapat teknis Kiai itu sudah diwali itu orang manusia. Jadi kita tetap manusia. Artinya tidak merupakan strata tertentu karena sebutan Kiai baca Ustaz itu tinggal kesepakatan kita. Bicaranya itu anak-anak muda saling menyebut satu dengan yang lain itu Ustaz sehingga disebut Ustaz walaupun orang tahu isi pengajian. Sementara saya yang sering isi pengajian karena sejak dulu itu manggilnya itu Pak Samsuni itu jarang yang menyebut Ustaz. Rapatnya baru-baru ini orang sering menyebut Ustaz kadang-kadang lagi mungkin karena ketua ya. Tapi itu kan bukan kita dari karena apa? Sebutan Ustaz, sebutan Kiai, bukan sebutan kasta. Kalau itu sebutan kehormatan belum saja. Toh pendiri Muhammadiyah itu juga seorang Kiai. Kiai Ahmad Dahlan Muhammad Dahlan. Jadi tadi sebenarnya oleh Pak Dahlan itu dulu kan Muhammad Dahlan. Terus ganti Ahmad Dahlan. Jadi jangan sing dadi tadi sing kira-kira jenenge rapati penjual ini ganti saja. Loh, sahabat Nabi kan banyak, hampir semuanya dari nama, tidak masuk Islam kan ini. Nah, nanti di data satu tak berikan nama yang bagus gimana? Tidak salah. Cara kita itu seperti itu. Cuma di Muhammadiyah itu tapi orang dulu-dulu itu nggak pernah ganti nama, nggak pernah pakai ustaz, nggak pernah pakai kiai. Karena kita memang berkeyakinan itu tidak terlalu penting. Jadi ini kita sendiri ya kita dapat ketemu, kita keluari, kita bapak ini bagi saya pejuang-pejuang yang luar biasa. Ya, malam Jumat mau ke berbagai masjid mulai jamaah. Karena kalau kita sudah bicara tentang jamaah, tidak ada kemuliaan selain orang itu memiliki kemajuan jamaah. Mana yang lebih mulia lagi dari orang yang mempunyai jamaah?
sebaik-baik majlis ya majlis ilmu. Maka kita kan juga majlis yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus sekalian sebagai kata ibunya ya, suara salah kita aturkan pada suara salah kita Rasulullah Muhammad. Hari ini kita masuk pada bulan Rabiul Awal. Kemarin itu agak muncul lagi bahwa bulan Safar yang akhirnya jatuh pada hari Rabu itu dipercayai sebagian orang membawa kesialan. Saya nggak tahu ada yang siapa enggak, membawa kesialan. Nah, saat ini kita masuk Rabiul Awal, mungkin saya sedikit juga menyampaikan pada Bapak Ibu semua. Sekarang mulai marak yang namanya Maulidan. Mana-mana, bahkan di daerah-daerah tertentu menjadi tradisi yang begitu mengangkat, yang diselenggarakan tidak hanya dari masjid ke masjid, tapi dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Ini tadi saya lewat di kayu apa sudah ada yang mulai Maulidan. Di sekitar saya itu ada pondok pesantren, namanya pondok pesantren tapi nggak ada santri. Santri sedang dikawal, itu juga sering mengadakan dengan seperti itu. Saya ingin menyampaikan poin pertamanya bahwa kalau kita lihat di tim fatwa majelis KJ, sejatinya peringatan Maulid itu belum pernah ada dalil yang memerintahkan, tapi juga tidak ada dalil yang melarang. Maka masuk perkara ijtihadiyah. Karena ijtihadiyah mau menyelenggarakan silakan, tidak ya silakan. Cuma memang ada ragu-ragu ketika penyelenggaraan itu diadakan. Ya, itu jangan sampai terus ada niat-niat, ada ajaran-ajaran, perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Sekarang itu kan kalau kita bicara tradisi ya, dalam konsep hukum ada namanya al-uruf. Al-adat, al-uruf, sesuatu yang sudah ada di masyarakat, nilai yang ada di masyarakat yang mengandung kebaikan. Bahkan kalau dalam studi kita kan ada muhakamah. Pulau adat itu bisa sebagai sumber hukum. Sumber hukum. Nah, sekarang jika di Muhammadiyah ini kadang-kadang dikritik orang, pengamalan agama kita itu terlalu kering. Sementara saudara kita itu punya tradisi-tradisi untuk kumpul, untuk bersosialisasi dengan berbagai macam cara. Nah, Muhammadiyah itu sini ngaji, mulai jam 10 mesti wis bener kayak ini paling tidak. Tapi saudara kita itu ngaji itu sampai jam 1 jam 2. Itu bedanya Muhammadiyah satu sama Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah itu ngajinya barangkali 1 jam, tapi produktif. Karena habis ngaji berusaha diamalkan. Kalau ngaji sampai jam 10 itu dipastikan besok subuh itu ke masjid. Tapi yang ngajinya sampai jam 1 itu harus dipastikan masjidnya menjadi sepi ketika subuh. Ini yang benar yang di. Karena di daerah-daerah tertentu yang terjadi adalah ketika
Al-uruf ini ada adat-adat kebiasaan yang dibuat itu dianggap sebagai ibadah mandor yang mengalahkan pahalanya, kebaikannya dengan jamaah ke masjid. Maka jangan heran di daerah tertentu Yusefu kalau kalian jadinya tak bisa itu akses, tapi begitu sholat jamaah ya masjidnya kosong. Saya itu pernah ke Sumberlawang. Sumberlawang itu ada masjid tua, masjidnya besar. Maka saya zuhur itu mampir ke situ. Enggak ada orang sama sekali, yang ada itu kan. Tapi kira-kira jarak 100 meter itu ada masjid yang setelah saya tanya, sama itu banyak sekali. Siapa yang di sana? Itu campuran antara Muhammadiyah dan Syiah. Tapi saya tanya, di masjid ini kapan rame? Namanya pas rame. Semua orang keluar, semua orang datang. Tapi giliran jamaah yang menurut mayoritas ulama bahwa sholat jamaah itu bagi laki-laki hukumnya wajib, itu kosong. Itu kosong. Jadi dari satu sisi memang kita sering dapat kritik kematian itu kali ya itu kurang dipilih gitu ya, kurang dipilih. Tapi dengan yang Muhammadiyah itu ya turun awal kiamat wa khuruda wa al-judi. Itu dengan aktivitas sebenarnya. Dan negara kita itu kan bikin yang dibanyakan dengan lisan. Kita itu bikinnya dengan tindakan. Ya, saya kira itu ya. Prinsip sama itu. Lalu yang kedua buat kalian, mungkin saya sedikit mengulang apa yang tahun lalu biasa sampaikan. Saya teringat tahun lalu juga pas maulid saya diminta misi seperti ini, tapi ya di selatan lagi ada sungai itu. Pernah saat itu. Jadi ini Allah memang sudah menskenario bahwa Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin umat yang sejati. Kalau kita lihat, saya ingin-inginkan. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan Muhammad sejak kecil, sejak bayi sampai kehidupannya, beliau menjadi Nabi Rasul Tuhan Allah dan sekaligus pemimpin umat, pemimpin negara. Ini ternyata sudah diskenario sedemikian rupa bahwa mulai dari nama beliau, orang-orang di sekitar beliau itu ternyata orang-orang yang memang punya nilai kekhususan. Awalnya kalau kita bicara tentang nama Muhammad kan juga seakar dengan Mahmud, dengan Hamid gitu ya. Nanti kalau ada yang ahli bahasa, kalau saya salah diluruskan. Jadi kata Muhammad itu kan mengandung arti terpuji berkali-kali. Orang yang selalu terpuji. Dan namanya yang memberikan adalah Abdul Muthalib. Dengan nama itu Abdul Muthalib punya harapan bahwa cucu saya ini menjadi orang yang terpuji berkali-kali, selalu terpuji baik di bumi maupun di langit. Sementara awak dhewe kemudian kebaca duwe jenenge sebenarnya maknane ora ono. Apalagi anak-anak kita yang sekolah-sekolah ya Allah, jenenge kita api-api kayaknya bau dan saudara. Maknanya. Jadi kenapa kok yang diambil Muhammad bukan Mahmud, bukan Hamid? Kalau Mahmud orang yang terpuji walaupun sekali. Hamid itu
ibunya itu Aminah. Aminah itu kan orang yang selalu merasa aman, memberikan rasa aman. Kalau ayahnya itu Abdullah, Abdul itu Abdul. Jadi kalau Abdullah itu kan pengabdi ya, pengabdi kepada Allah. Nah, kata Abdul yang disebut hamba ini kan diibaratkan seperti anak panah. Anak panah yang pendek tapi kokoh, sehingga hamba itu di hadapan Allah kedudukannya rendah tapi punya kekokohan. Maka seorang itu semakin menghambakan pada Allah, maka hidupnya semakin kokoh. Kalau kita menghambakan kepada yang maha kuat, akan semakin kokoh. Tapi kalau kita menghambakan kepada yang tidak maha kuat, maka orang itu akan semakin tinggi. Ini karena pilkada. Karena pilkada itu pejabat-pejabat ini apa juga apa dukung soal, dukung menang apa? Kalah. Itu. Dan orang dulu bisa menggambar, semuanya menggambar pada Jokowi. Bahkan yang menurut MH Najib, mari sekali itu antri ngambung sini. MH itu kan dengarkan YouTube-nya belum. Antri Pak. Tapi ini orang-orang rakus. Jadi kalau kita semakin menghamba kepada manusia, hidup kita jadinya semakin rapuh. Maka kenapa? Tauhid itu memerdekakan, tauhid itu menguatkan, memajukan. Karena tauhid itu penggambaran kita hanya pada Allah, tidak pernah menggambar kepada manusia. Saya kadang-kadang manusia lihat teman-teman yang jadi pegawai, dari pegawai kemenang, ini adalah ini guru gara-gara jadi pegawai kemenang itu berarti ada pegawai kemenang kok wani nganggo baju Muhammadiyah ya kita tenang. Kalau sebagian itu apa takut Muhammadiyah itu ya. Kemenang itu bukan kementeriannya Muhammadiyah kok berani pakai baju Muhammadiyah ya kan. Jika orang itu ketakutan, nah saya itu sejak dulu pegawai kemenang. Dan saya nggak pernah menyembunyikan identitas saya, mau sok saya ketua PGR terus menyembunyikan identitas. Ketika saya tidak terlalu tergantung pada kepala kemenang, dia jual saya merdeka. Oh sudah pasti kan. Yang bagi saya pengen jabatan-jabatan itu betapa rekoso itu. Terus saya itu bilang Pak Sony ini saya kalau tak pamit dia juga Pak Yaki. Karena kok nggak perlu kepala KUA, ya Allah. Kok perlu kepala KUA? Saya juga diri juga beberapa kepala MPS. Pak Nur itu baru mau bilang, atau kan bisa no aku yang dulu. Tapi pun masih mereka bilang orang ini boleh buat apa sama nanti yang mana? Pokoknya tak dari kepala resonnya, tapi ya. Jadi kita dipelajari ayah anda Nabi itu seorang pengabdi. Kakeknya Abdul Muthalib itu kan nama aslinya Syaibah Al-Ham. Itu orang tua yang terpuji. Bidanya itu bernama Asyifa, yang sehat dan sempurna. Kali ibu yang menyusuinya itu Ibu Halimah, wanita yang lapang dada. Kenapa? Karena saat itu orang-orang dari
hampir tidak ada yang mau menyusui Nabi karena Nabi adalah anak tadi. Ya. Jadi saya lihat ini dari orang yang melingkupi ini gara-gara kita. Lepas dari mereka itu Islam apa belum? Karena ketika kita bicara masa sebelum Nabi itu disebut zaman jahiliyah, ternyata tidak semua orang itu tingkah lakunya itu jahiliyah. Dalam sejarah namanya Abdul Muthalib itu orang baik. Kalau kita mau level jahiliyah, mungkin kepercayaannya yang tidak tahu kejagaan itu enggak. Tapi mereka sebenarnya orang-orang. Yang kedua, Bapak dan saya, ini sudah saya singgung. Tradisi masyarakat itu selalu berubah. Jadi kalau masa Arab jahiliyah itu kan ibu-ibu dari bangsawan itu tidak mau menyusui anaknya, lalu disusukan pada orang lain. Tradisi jahiliyah itu Pak, sekarang itu mulai muncul lagi. Apa wujudnya? Anak-anak muda, perampokan, bahkan artis-artis sekarang itu dia mau nikah tapi nggak mau punya anak. Dan ini menjadi gaya hidup di negara barat. Marriage child free, mau nikah tapi nggak mau punya anak, dan itu ditulis dalam perjanjian pernikahan. Maka negara seperti Jerman, seperti Jepang sekarang itu terjadi krisis anak-anak muda, krisis tenaga kerja. Nah, di Indonesia sudah mulai ada gerakan itu, kelompok itu. Ini salah satu ciri jahiliyah. Ya, kejahilian yang ada itu tidak memperlakukan anak sebagaimana mestinya, karena anak itu dipandang sesuatu yang ngerimpeti unik, mengganggu profesionalitas mereka bekerja. Nah, maka sekarang itu sampai anak-anak di atas LTA, lulus LTA itu sekarang ditawari kerja di Jerman, lalu sambil kuliah di sana. Karena apa? Memang di sana terjadi krisis bela tinggal. Sekolah dan perguruan tinggi itu banyak yang tutup gara-gara tidak dapat siswa. Ya, kalau kata kita sekolah tutup perguruan siswa ya. Untuk orang sekolah pemerintah. Banyak itu sekolahnya pemerintah kalau sekarang. Jadi itu menjadi catatan buat kita bagaimana penyadaran kita bahwa bangunan umat itu juga harus dimulai dari bangunan keluarga. Lalu kalau kita bicara tentang bagaimana Allah berskenario untuk mendidik Nabi, yang Nabi artinya harus dididik oleh Ibu Halimah di Bani Asy'ar, yang daerahnya pegunungan, daerahnya kampung dan sebagainya. Jadi dulu ternyata apa? Anak kota sekolah di kampung, di gunung. Tapi sekarang anak gunung sekolahnya di kota. Ini Pak. Tapi sebenarnya kita tidak bicara tempat, tapi ada nilai yang luar biasa. Pembangunan karakter seorang Muhammad ketika sekolah di Bani Asy'ar itu kan ada orang ini terkenal apa? Satu, tutur bahasanya bagus. Kalau sekarang mungkin disebut kampung bahasa. Bahasa itu penting, sangat penting. Lalu yang kedua karakter. Nek wong itu tokoh kromo, adab. Itu terkenal dengan masyarakat yang adab peradabannya itu tinggi. Juga yang ketiga kekuatan fisik, karena itu pegunungan, karena harus naik turun gunung, naik turun bukit, sehingga fisiknya menjadi
kuat. Sementara anak-anak kita itu sekarang fisiknya dorong. Fisiknya kuat itu nek ngelu perguruan bela diri kok kuat. Kok sekolah ngantuk. Jadi tadi pagi saya kajian itu ada anak ngantuk. Kenapa kamu ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Tidur jam 4. Ada cara apa? Enggak ada cara apa. Aku bohong kalau enggak ada cara apa. Allah dengan aku latihan bela diri sampai jam 1. Itu boleh menaikkan tingkat dan menaikkan tingkat SPT wajib bayar, ini belum bayar. Jadi dia nggak khawatir untuk naik kelas, tapi khawatir kalau nggak naik. Iya, Pak Menteri. Si Molo kapan-kapan itu juga pengen lebih. Ini menjadi PR besar buat kita. Nah, berikutnya begini loh, Bapak Ibu sekalian. Misi dan misi Nabi. Misi Nabi itu kan surah Al-Anbiya ayat 107, nanti bisa di Al-A'raf 158. Jadi di Al-Anbiya 107 itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu di Al-A'raf 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Jadi Allah sampaikan dan kami tidak mengutus ke Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu qul ya ayyuhan nas, katakan Muhammad pada semua manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Saya adalah Rasul utusan Allah untuk semua manusia. Bapak Ibu sekalian, ajaran ini menarik. Ajaran ini menarik, sesuatu yang baru pada saat itu, di mana masyarakat Arab itu kan pikiran kelompok, pikiran asobiah, pikiran kobilah. Tidak berpikir alam, tidak berpikir alam semesta, tidak berpikir kebahagiaan orang lain, kemajuan orang lain, tapi berpikirnya kelompok-kelompok. Maka ketika Islam itu, Allah itu turunkan Nabi, Allah itu utus Nabi untuk membawa rahmat bagi sekalian alam, ini menjadi ajaran sesuatu yang baru, menjadi ajaran penduduk. Mengapa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi adalah menyatukan beberapa kelompok besar yang ada di Mekah maupun yang ada di Madinah. Itu Madinah kan suku Khosraj, suku Aus, sudah sangat berpengaruh, sangat besar. Itu bisa disatukan oleh Nabi. Yang sebelum itu mereka hanya mikir kelompok kabilahnya masing-masing. Pelajarannya apa? Muhammadiyah saya kira sudah pada jalur yang benar. Ketika dakwah ini tidak hanya untuk umat Muhammadiyah, tapi dakwah untuk semuanya. Ya, dakwah untuk semuanya. Nah, sekarang yang jadi PR kita, bagaimana sebenarnya pengamalan perwujudan rahmatan lil alamin. Ini saya mulai dengan pernyataan begini, Pak. Umat Islam itu, masalah kita itu, kepekaan susila itu lebih tinggi daripada kepekaan sosialnya. Menjamu, bagaimana sikap kita kalau umpamanya ada perempuan yang berpenampilan tidak senonoh, pasti sering dikacau. Tapi bagaimana ketika di satu masyarakat itu ada orang miskin yang tidak bisa makan, anaknya
stunting, sementara di situ ada orang kaya sing kecilnya orang kata. Iya Pak. Jadi kalau kita itu ada sesuatu perbuatan yang melanggar asusila, itu reaksi kita itu berat. Tapi ketika terjadi pelanggaran sosial, kita itu tidak atau lambat bereaksi. Padahal apa? Kalau kita bicara riba, orang yang berbuat asusila itu sering terjadi yang kena itu dirinya sendiri. Tapi orang yang asosial itu berefek pada kehidupan masyarakat secara umum. Dan kita masih tahap itu. Artinya apa? Kalau di tetangga kita itu ada orang yang berbuat asusila, kita reaksinya itu luar biasa. Tapi ketika di situ ada orang miskin dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak bereaksi apa-apa. Maksud saya itu. Saya itu pernah gini Pak, ke daerah tertentu, ini daerah sebut ya, orang-orang pengajian. Kedua saya pernah ke daerah tertentu, jagong ke tempatnya seorang ketua PGN. Ini aku lanjut PGN ini, kemudian PGN masuk. Lalu ketika saya lihat, saya datang di sana, tetangganya Pak Ketua PGN itu menurut saya rumahnya itu masih banyak yang kecil. Sementara kita itu sering mengumpulkan yang namanya lazismu. Lazismu itu ya dengan Parangaya, Suparjo, Sragen itu kan. Itu saya nanti kan Kendal atau Banyumas. Kalau Solo Raya itu nanti Klaten. Kita tuh mengumpulkan itu begitu cepat, begitu hebat, begitu bangganya satu Jawa Tengah itu bisa bermiliar-miliar. Tapi sering tetangga kita sendiri itu terlupakan. Bukan ada dari kita. Terlupakan. Begitu piye ini. Apalagi itu tidak bisa mungkin ini. Kadang-kadang itu lah. Saya juga sering dulu ditunjuk oleh guru-guru kami di TKI. Wah apa? Mereka dengan bantu dengan ini tidak berhenti bahasa ini PCM belum. Karena apa? Guru-guru TKI itu kalau bicaranya gajinya itu berapa? Ya sekarang juga Pak guru-guru TKI sekarang. 500 mungkin kadang-kadang termasuk tinggi loh Pak. Jadi karenanya dari AST, TKSTA, soalnya saya Aisyah yang mulainya itu waktu itu, Indian itu, saya tanya di saya, itu dulu berarti kurang lebih 1 juta. Ada yang kurang dari 1 juta. Sekarang mereka baru 4 tahun. Sekolahnya terkenal. Sehingga mulai dulu, anak jemputnya pakai mobil. Ini gurunya di gaji 1 juta orang dulu. Ini ya. Termasuk wali-wali muda ini, Pak itu soal bagian yang kakak. Jadi ini problem kita. Ya. Seorang pejabat ketika berbuat asusila itu pasti juga pecah. Tapi pejabat ini yang tidak punya jiwa sosial, ini sering kita tidak bereaksi. Kenapa kita nggak demo? Rame-rame ada pejabat-pejabat yang dari maling-maling ini. Coba efek dari mereka itu asosial itu menjadikan negeri kita secara ekonomi
mulai seperti ini. Orang itu ada yang mau cari makan saja itu sulit, tapi sementara ada orang itu yang merampok kekayaan negara itu tugal-tugalan ke APBD. Coba kalau kemarin terus ada kenyataan bahwa dihitung korupsinya itu sampai 300 triliun. 300 triliun. Itu kan korupsi terbesar sejarah, korupsi terbesar di dunia. Ada di Indonesia. Terus apa yang dilakukan utama saja dilakukan ini rame-rame ini nopo demo gitu ya. Namanya gitu. Nah, saya tidak dalam tahap membenarkan asusila, tapi maksud saya ketika Allah sampaikan pada Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, ternyata implementasinya belum tentu umat Islam itu mampu untuk menjawab problem di masyarakat. Apa benar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin? Kalau kita sekarang dakwah, kita cari jadi ustaz dari kami. Kalau ada masyarakat kita miskin, itu apa kita perhatikan, apa mereka kita peras? Kenapa saya ngomong peras? Diperas karena atas nama tradisi, katakanlah ada orang keselipaan, orang kematian, yang dia harus melakukan ritual-ritual tertentu, undang banyak orang, memberikan makan, memberikan minum, jadinya pasti nanti juga nyamoni rokok, nyamoni amplop dan sebagainya. Sementara mereka orang yang tidak mampu, yang harus cari utangan. Apa yang ini kising biarani Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Maka seorang psikolog Dr. Akbar itu rata-rata itu begitu Islam. Tapi Dr. Akbar itu begini, kenapa umat Islam bersikap seperti itu? Ya ini bagaimana cara orang itu beragama. Jadi dia sampaikan ada orang yang beragama itu secara ekstrinsis. Ekstrinsi kita Islam, kita ini ibadah, tapi sejatinya mereka itu ada di luar Islam. Maka agama dikatakan apa? Something to use, button to live. Islam itu digunakan untuk sesuatu, tujuan sesuatu, bukan untuk kehidupan. Tujuan apa Pak? Tujuan politik, tujuan ekonomi. Nah, bilang pun kan jatuh-jatuh seperti masjid ini, seperti pengajian, ustaz diundang, dan sebagainya. Mereka sholat. Maka Allah sampaikan apa? Kalau itu lagi juga ibu, kalau ada itu pakai lulil, kan mereka sholat, tapi mereka itu celaka. Karena dia itu melakukan ritual-ritual agama, tapi sebenarnya mereka tidak ada di dalam agama itu, tidak ada di ritual keagamaan itu. Mau tidak sholat, mau haji, mau puasa, nggak boleh nolong ugal-ugalan. Ini gimana itu Pak? Ini saya. Jadi banyak orang yang beragama seperti itu. Kalau masyarakat cara beragama seperti itu tidak melahirkan kasih sayang, tapi yang ada adalah kebencian di hati. Nah, berpikirnya pragmatis. Apa sing nggak bisa diblok. Mula jangan heran pemilu ini buat dengan keadaan kepiye yo kalah karo amplop. Saya punya teman anggota PDM jago
Kalau suruh musik itu tak senang. Oh, repot Pak. Ibu gua itu aku tahu kan itu tak tahu. Itu sekarang tak boleh dan sebagainya. Ternyata kalah dengan amplop terakhir 150.000. Ibaratnya masa dulu orang di jamaah, ini petang tahun pajak ngaji, butuh seragam, ais tiata, tukoke, keluarganya yang loro, tambahnya banyak rumah sakit. Setelah saya mau jago, ternyata walah ditendang amplop 150. Jamaah kira-kira 200 orang itu sing nyentel bertahan itu tinggal 5 sampai 10 orang. Kemudian itu wajar kalau ini uang pengajian ya Bu ya, lo boleh orang pengajian. Terus yang ditulis apa Bu ya benar. Yang penting sing ngai dua. Itu sing pengajian Pak sing dibina. Jadi banyak orang seperti itu tanpa Islam, tapi sejatinya dia ada di luar Islam. Pragmatisme dulu sering saya katakan begini. Kalau orang mau bekerja di Jepang, di Jerman, itu ditanya agamamu apa? Islam. Kalau Islam, kamu sholat enggak? Sholat. Jangan masjid enggak? Jamaah. Kalau puasa enggak? Puasa. Itu nilainya 10 Pak. Tapi kalau agama itu apa? Islam. Jadi peraturan kabeh. Sholat enggak? Ya kadang sholat kadang enggak. Sholatnya kalau tahuan saja. Itu orang Jerman enggak tahu Pak. Nah, pertanyaannya, apa orang Jepang Islam? Apa orang Jepang orang Jerman itu Islam? Kan tidak. Tapi mereka itu berpikirnya pragmatis. Kalau dia orang Islam, kok rajin sholat, rajin ke masjid, rajin puasa, berarti dia orang Muslim. Ini aku Islam kok sholat orang, sholat. Itu berarti dia tidak orang yang punya disiplin, tidak punya komitmen tinggi terhadap agamanya. Sehingga pun nyambut balik juga tidak komitmen terhadap keagamaan. Ini namanya sifat filsafat pragmatisme. Jadi orang Jepang ini senang kalau Islam sing ibadah bukan karena percaya pada kebenaran Islam, yang dia percaya bahwa Islam itu bermanfaat. Maka nggak heran ketika ada pendeta di NTT, pendeta di Papua itu mewakafkan tanahnya ke sekolah Muhammadiyah itu. Ada yang 6 hektar, ada yang 3 hektar. Kode ini untuk Muhammadiyah. Terus dia secara pragmatisme itu berpikir begini. Muhammadiyah itu sudah umatku, umat Katolik, umat Nasrani, dari bodoh menjadi pinter. Kalau tak kayaknya kanan. Itu namanya berpikir pragmatisme. Lagi agama kita sering seperti itu. Nek manfaatnya sing dan iso dirasake orang berbondong-bondong. Jadi banyak orang itu ketika saya juga PGN, Pak Samsudi, saya boleh nggak jadi masuk di Muhammadiyah? Boleh. Terus mau apa? Itu loh Pak, nanti kalau ada proyek kan saya bisa garap. Nanti kalau ada lowongan di PKU anak saya bisa masuk. Banyak Pak ya. Lalu yang kedua itu yang beragama secara restriksi. Orang yang memang betul-betul ada di jalan menjiwai keagamaan itu, ya, agama itu dipandang sebagai komprehensif komitmen, bentuk pengabdian, bentuk keterlibatan yang komprehensif, yang menyeluruh. Kalau dalam bahasa kita itu Islamnya itu Islam apa? Dan itu Islam yang memberdayakan, itu Islam yang memberikan motivasi hidup, yang memberikan nilai hidup.
Nah, cuma memang problemnya ketika kita bicara Islam kafah itu kan bicara sesuatu yang tidak. Nah, Bapak bingung saya pun, awalnya bingung pengen cincin kurang tahu gitu Pak. Lama nih. Ini pertanyaan kita, apakah semua sendi Islam itu sudah kita ajarkan atau kita kuasai? Kan belum. Tapi kok saya dengan dulu ya, apalagi ngomong dia. Pulau dengan ini kalau Pak menguasai tentang ilmu hisab apa belum? Tidak kayak dulu kita. Yang kedua, menguasai ilmu mamanis atau tidak? Dengan ngaji Surabaya kok tak ngajar ilmu waris ngomong loh. Dan dengan ngajarkan ini ojo rayangan harta. Ini supaya orang rakyat itu piye? Karena ketika saya tanya, entah itu mahasiswa, entah itu siswa, entah itu jamaah, ditanya, tonggo dengan ada orang sing rebutan waris terus akhirnya sedulur dari musuh. Kita hanya kita. Nah kalau ini kita tinggalkan, ini tidak kita ajarkan, apa berarti kita sudah apa ya? Padahal apa? Dalam Islam hukum perdata yang diatur detail itu hanya ada dua. Satu munakahat, yang kedua memakai. Tapi di negeri kita itu dibeli. Si hukum munakahat diberikan hukum nasional, tapi hukum waris masih ada pilihan. Kalau kita jadi ulang-ulang sekarang kan nggak ada pilihan. Kamu biar kita dianggap sah nikah itu harus dengan cara hukum Islam. Tapi cuma warisan buatan Pak. Mau hukum Islam juga hukum perdata juga hukum adat juga jadi masih diberi pilihan. Ini jadi pilihan kita. Lalu gini Pak, jadi begini, saya ingin menyampaikan bagaimana peranan agama dalam perspektif sosial yang sebagai lawan alami itu kita kuatkan. Apa itu maknanya? Bahwa Islam itu diturunkan untuk mengubah kegelapan pada cahaya. Di Quran surah dari ayat 1. Merubah kedzaliman minat dulumani lalu. Nah, dolim itu apa? Dolim itu ya ketidaktahuan tentang syariat. Dolim itu juga berarti pelanggaran syariat. Dolim juga berarti penindasan. Jadi orang itu sudah katakan dolim tersesat karena apa? Memang belum tahu. Ada yang tahu tapi melanggar, tapi juga berarti penindasan. Nah, yang poin yang kedua saya katakan ini, perubahan sosial harus dimulai dari perubahan diri sendiri. Perubahan diri sendiri, perubahan individu harus dimulai dari peningkatan dimensi intelektual, dimensi keilmuan. Maka ngaji dan ngaji itu menjadi hal yang utama untuk merubah masyarakat. Benar-benar kalau itu. Tapi di sisi lain keunggulan umat Islam bukan hanya terletak pada kejadian tentang syariat, tapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi sosial. Maka ketika bijak itu nilai sosial ekonominya itu mendobrak sistem ekonomi kapitalis pada masa itu. Dan sekarang ekonomi kita itu sudah sangat kapitalis. Nah, ini juga sadar-sadar. Ya, sadar-sadar. Jadi ekonomi kita itu yang dikuasai oleh segelintir orang. Dan itu silakannya memang orang yang dulu hanya bergerak di bidang ekonomi, sekarang sudah mulai bergerak di bidang politik. Nah,
Siapa presiden 5 tahun yang akan datang terus ketemu. Bahkan 10 tahun yang akan datang presiden itu ketemu. Dengan jagoan itu kepala. Jadi presiden ini. Jadi dengan pemilu kemarin itu candaan saya. 5 tahun yang akan datang presiden Sopo, 10 tahun yang akan datang presiden Sopo, itu pun ketemu. Hanya yang dulu. Terakhir ini, kalau misalnya Islam itu sebenarnya agama ibadah apa agama muamalah? Mementingkan aspek ibadah muamalah. Begitu kan? Jawabannya kita di Al-Quran ayat ibadah dan ayat muamalah perbandingannya 1:100. 1 ayat ibadah, 100 ayat muamalah. Yang kedua, urusan ibadah madhab yang bersamaan dengan muamalah yang penting, maka ibadah itu boleh diringkas, dipendekkan. Tapi Pak, orang itu boleh kosong sholat itu apa? Safar itu ibadah muamalah. Ya. Jadi mau urusan yang Jakarta, bulan, luar piknik, boleh meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi itu masih dijamak lagi, masih dicepatkan lagi. Coba. Dan yang pelajari itu Pak. Dan dengan bepergian dalam kondisi tertentu, jamak kosor itu kan boleh diringankan, zikirnya diringankan. Apa ini berarti memiliki muamalahnya? Itu ternyata seperti itu, tapi tidak sebaliknya. Cacat di bidang muamalah mulai diganti bidang ibadah. Kalau tidak ada sahabat tanya pada Nabi saya punya tetangga, ibadahnya bagus, sholat malamnya bagus, tapi tidak baik terhadap tetangga, sering menyakiti tetangga. Nanti katakan apa? Dia tidak. Nah, yang berikutnya yang ketiga, ibadah yang mengandung sisi kemasyarakatan itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Contohnya Pak, sholat sendiri di rumah dengan sholat di masjid pahalanya banyakan mana? Itu sih kan? Walaupun ada orang begini, Pak, menurut saya itu sholat khususnya di rumah. Orang di rumah saya buat kamar yang bagus, AC dengan wangi dan sebagainya, sementara di masjid usaha karuan makanya kan tidak seperti itu, semua masjid bagus seperti itu. Tapi Nabi tetap saja, biarpun hati kamu barangkali ketika di masjid itu tidak bisa sekusuk di rumah, tetap saja di masjid lebih bagus, karena ada unsur kemasyarakatannya. Lalu ibadah itu yang tidak sempurna bisa diganti unsur muamalah. Ya. Orang itu haji tidak bisa melakukan wajib haji, bisa diganti apa Pak? Dan tidak. Orang tidak mampu puasa diganti dengan apa? Fidyah. Tapi sekali lagi orang yang cacat muamalah tidak bisa diganti dengan ibadah. Udah kono, janjano Islam itu dengan segala aspek ibadahnya mementingkan aspek-aspek muamalah. Ibadah-ibadah penting hampir pasti ada unsur muamalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ketika Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin, ternyata di antara kita belum banyak bisa menerjemahkan,
itu benar-benar menjadi rahmat bagi semua. Maka kita di Muhammadiyah berusaha memaknai Islam sebagai rahmatan lil alamin ini dengan segala amal usahanya tanpa membatasi siapapun yang mau menggunakan atau berkontribusi terhadap amal usaha. Sementara yang lain masih Islam dikotak-kotakan, ibadah Islam dengan amal lain tidak pernah berislam. Urusan politik untuk ngambil Islam, masjid orang kena selama Islam kan jarang bikin siasat, bikin politik, bikin kenegaraan, bikin cara memilih pemimpin, masa tidak dibatasi untuk tidak bicara politik, tidak bicara itu. Nah ini juga kita ya, maka kembali saya menjadi jalan dakwah ini mencoba untuk menghadirkan Islam di segala seginya, yang Islam itu menjadi rahmat, Islam itu menjadi penyelesai problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka bila katakan mohon bapak-bapak yang ada di BCM, bapak yang ada di Lamping, pastikan tetangga-tetangga dengan itu menjadi bahagia karena keberadaan kita. Ya, sing ngono ora iso bagi ya harus kita bagi anak ora iso sekolah ya. Di sekolah ke ora iso kuliah nyambung kan Pak ya. Nah, nyambung jadi sing bayar penuh, sing iso separuh, yang tidak bisa bayar benar pengen kuliah gratis enggak apa-apa. Jadi ini kami banyak menolong orang-orang seperti itu. Kemarin datang dari NTT, NTB, Pak, 30-an mahasiswa. Semuanya itu mintanya SPP-nya, bayarannya minta 50%, lalu kita dicarikan tempat sak makannya. Tapi mau saya tempatkan di Panti Putra Panti itu. Karena sekarang Panti Putra Panti itu cari anak asuh yang tingkat SLTA ke bawah itu agak kesulitan. Dulu banyak yang mau karena sekolah negeri itu bayar. Dan sekarang sekolah negeri sudah tidak bayar. Nah, sekarang yang di Panti itu sudah berkurang. Dan sekarang saya kasih mahasiswa 30 mahasiswa apa? Kalau kantor dia tidak pernah turun kan? Nah, jadi mohon tolong untuk kami dibantu ya. Dan ya kami bersyukur mengungkap perkembangannya cukup menggembirakan, baik dari perkembangan kopi, ya, perkembangan kami perkembangan Islam, dan tentu perkembangan mahasiswa. Kami itu kan selevel umurnya dengan lantai tergabunglah di Batang itu ada Universitas Kendal Batang ya, seperti kendaraan saja ya. Lalu ada ITBN di Bukan, di Purbalingga, seusia dengan Pembuka. Ini alhamdulillah tahun ini masalahnya yang banyak itu di Pembuka. Ini saja saya belum banyak promosi di Sukarjo. Ya di Sukarjo. Baru ngaji-ngaji seperti ini, mau nanti ada yang berminat. Termasuk ustaz-ustaz seperti ini kan, kalau yang belum sarjana nanti bisa kita buka kelas khusus ya. Nah, nanti prodinya ya prodi yang menunjang tugas dengan Pak bisa pendidikan bahasa Arab. Tapi yang ingin mengembangkan dakwah di bidang digital ya boleh, nanti ambil bisnis digital. Kemarin ada seorang hafiz dalam wujud lalu datang mau ambil apa? Bisnis digital. Keren benar-benar. Bisnis digital dia hafiz. Dan di Sukarjo kan ada orang tua ya. Itu juga akan bersama dengan Pemuka karena mayoritas santrinya itu mau mengambil pendidikan bahasa
Arab bisa dia memperkuat apa pemahaman mereka, baca kitab mereka, juga pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, itu berdasarkan apa yang saya tahu. Semakin itu punya hati. Kurang apa saya di Mama dulu mahasiswa juga semua ya. Kemarin kami ngaji di Bundesari itu di PHI tahu-tahu Pak Kusan mulai PHI Pak Samsul lagi juga. Iya. Kemudian masalah dengan Pak aku tadi benar. Kalau saya nama aku yang ada. Karena jauh itu sudah ketika jadi masyarakat itu juga tapi semangatnya itu yang luas. Jadi dari ini paling orang di atas paling 50%. 50%. Dan sekarang itu yang merebak Pak itu aku kumpul dan menggunakan juga kan punya kopi. Kumpul itu kan dari Cina ya. Tapi sekarang pelaku untuk mayoritas muslim buat jika dibuka tahun ini yang datang sampai hari ini sampai 2 minggu yang lalu itu sudah 124, akhirnya saya stop dulu karena tahun pertama terlalu banyak itu tidak baik saya bilang. Kemudian yang kedua pelaku untuk saya Indonesia itu pengen dia karena apa? Dia sudah praktek di mana-mana tapi tidak punya esensi, tidak punya ijazah, tidak punya itu dia harus sampai PP dia akan dinas kesehatan. Makanya dia kuliah semua di tempat saya. Yang kuliah itu juga orang yang sudah praktek itu. Sekarang aku untuk dengan pengobatan itu menarik. Saya bilang sebenarnya merebak betul rumah sakit ini pasiennya dari sudo karena banyak yang pengobatan terapi. Nah, kan kira ibu yang melakukan untuk mendadak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru itu mengatakan ajaran yang sambut apa yang ibu silakan yang berbahagia Samsul mungkin menambah satu ibu anda menambah langsung pada proses nanti.